Selamat pagi kepada Ibu dosen mata kuliah Logika Matematika, yaitu Ibu Desi Vicensia SSI, MSI, dan juga teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai deduktif alami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri beserta rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Karen Dijenti. Yang kedua, ada Muhammad Kurniawan GS. Dan yang ketiga, Tiara Nurdina Lubis. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu deduktif alami. Pembuktian melalui deduktif adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar kepada kesimpulan-kesimpulannya. Penalaran deduktif didukung oleh logika deduktif. Metodenya sudah dipastikan pasti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Itu dirumuskan jika P maka Q. Budi rajin belajar dirumuskan P. Kesimpulannya, Budi naik kelas. Dirumuskan Q. Kedua, ada modus tollens. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Dirumuskan P maka Q. Budi tidak naik kelas. Dirumuskan negasi Q. Kesimpulannya, Budi tidak rajin belajar. Dirumuskan negasi Q. Baik. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan contoh 1. Tentukan validasi argumen berikut. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit jika telah melewati tahun pertama dan berada pada semester ganjil. Mahasiswa jurusan farmasi tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Dengan demikian, mahasiswa jurusan farmasi belum melewati tahun pertama atau sedang berada pada semester genap. Langkah-langkah menyelesaikannya yaitu: langkah pertama, ubah ke bentuk simbolik atau logika proposisional. P sama dengan mahasiswa telah melewati tahun pertama, Q sama dengan mahasiswa berada pada semester ganjil, R sama dengan mahasiswa diperbolehkan mengambil matematika diskrit, dan S sama dengan mahasiswa jurusan farmasi. Selanjutnya, uraikan premis dan kesimpulan dalam bentuk simbolik. Premis 1, mahasiswa diperbolehkan mengambil matematika diskrit jika telah melewati tahun pertama dan berada di semester ganjil. Simbolnya yaitu P dan Q, maka R. Premis 2, mahasiswa jurusan farmasi tidak diperbolehkan mengambil matematika diskrit. Simbolnya yaitu jika S, maka negasi R. Jika S, maka negasi RS. Kesimpulannya, mahasiswa jurusan farmasi belum melewati tahun pertama atau berada pada semester genap. Simbolnya jika S, maka negasi P kali negasi P, P, negasi Q. Selanjutnya, langkah ketiga, tujuan apakah kesimpulan logis dari premis. Untuk valid, kita harus bisa menurunkan kesimpulan dari premis-premis. Selanjutnya akan kita uji secara deduktif. Kita punya P dan Q, maka R, lalu S, maka negasi R. Kita ingin buktikan bahwa jika S, maka negasi P, P, negasi Q. Langkah pengerjaannya dari premis 2, jika S benar, maka negasi R benar. Dari premis 1, P dan Q, maka R. Kontraposisi dari premis 1, negasi R, maka negasi P dan Q. Maka jika negasi R benar, maka negasi P dan Q. Negasi P dan Q setara dengan negasi P, V, negasi Q. Gabungkan S, maka negasi R. Negasi R, maka negasi P, V, negasi Q. Maka melalui silogisme hipotetik, yaitu S maka negasi P, V negasi Q. Ini adalah kesimpulan yang diberikan. Berarti argumen valid. Kesimpulan logis mengikuti dari premis-premis dengan aturan inferensi, mode tollens, dan silogisme hipotetik. Baik, saya Tiara Nurdina Lubis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Hairani Dwijayanti. Di sini saya memiliki satu contoh soal deduktif panjang dan saya akan menjelaskan serta memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara penyelesaian contoh soal deduktif panjang tersebut. Padahal soalnya yaitu di sebuah perusahaan terdapat aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua karyawan yang mengikuti pelatihan keamanan akan mendapatkan sertifikat keamanan. Yang kedua, karyawan yang memiliki sertifikat keamanan berhak mengakses ruang server. Dan yang ketiga, Rina mengikuti pelatihan keamanan. Jika seorang karyawan tidak mengikuti pelatihan keamanan, maka dia tidak boleh mengakses ruang server. Pertanyaannya yaitu, buktikan secara deduktif bahwa Rina berhak mengakses ruang server. Langkah pertama, definisikan proposisi tersebut. P, kita ubah P itu sebagai Rina mengikuti pelatihan keamanan dan Q sebagai Rina mendapatkan sertifikat keamanan dan R, Rina berhak mengakses ruang server. Langkah kedua, tuliskan premis dalam bentuk logika proporsional. Premis pertama yaitu semua karyawan yang mengikuti pelatihan keamanan mendapatkan sertifikat keamanan. Maka kita simbolkan P maka Q. Premis kedua yaitu karyawan yang memiliki sertifikat keamanan berhak mengakses ruang server. Kita simbolkan sebagai Q maka R. Dan premis ketiga, Rina mengikuti pelatihan keamanan, maka kita simbolkan sebagai P. Premis keempat, jika seorang karyawan tidak mengikuti pelatihan keamanan, maka dia tidak boleh mengakses ruang server. Kita kita simbolkan sebagai negasi P. Negasi P maka negasi R. Langkah ketiga, tarik kesimpulan secara deduktif dari premis 1 dan premis 3 dengan menggunakan modus ponens. P maka Q, P jika maka Q, P maka Q, P jika Q. Artinya, Rina mendapatkan sertifikat keamanan. Selanjutnya, dari premis 2 dan hasil di atas, lagi-lagi kita menggunakan modus ponens, yaitu Q maka R, Q jika R. Q maka R sama dengan Q jika R. Artinya, Rina berhak mengakses ruang server. Langkah keempat yaitu verifikasi konsistensi dengan premis 4. Premis 4 menyatakan bahwa jika seseorang tidak mengikuti pelatihan, maka tidak boleh mengakses ruang server. Karena Rina mengikuti pelatihan P. P itu disimbolkan sebagai benar. Maka premis 4 tidak bertentangan dengan kesimpulan. Adapun penjelasan lengkap dari premis-premis tersebut dan dari hasil contoh deduktif panjang tadi, yaitu penalaran deduktif ini dimulai dari premis umum yang berlaku untuk semua karyawan. Misal, jika mengikuti pelatihan, maka dia akan mendapat sertifikat dan diterapkan pada kasus khusus, yaitu Rina mengikuti pelatihan dengan menggunakan aturan logika formal dan modus ponens. Kita tarik kesimpulan yang pasti dan logis bahwa Rina mendapatkan sertifikat, lalu berhak mengakses ruang server. Premis 4 itu berfungsi sebagai aturan pembatas yang memperkuat bahwa hanya karyawan yang mengikuti pelatihan yang boleh mengakses ruang server tersebut. Sehingga kesimpulan kita tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Rumus logika yang digunakan yaitu aturan logika yang berbentuk penjelasan dari modus ponens. P maka Q, P Q, P maka Q, P negasi Q. Jika P maka Q benar dan P benar, maka Q benar kontrapositif. Negasi Q maka negasi P, negasi Q maka negasi P. Jika P maka Q benar, maka jika tidak Q maka tidak P juga benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal edukasi alami. Soalnya adalah buktikan validasi argumen berikut. Kalimat pertama yaitu Jasmine sedang bermain ski atau sekarang sedang turun salju. Yang kedua, sekarang sedang turun salju atau Bae sedang bermain hoki. Yang ketiga, Jasmine sedang bermain ski atau Bae sedang bermain hoki. Nah, kita tarik dulu kesimpulannya di sini. P-nya sedang turun salju, Q-nya Jasmine sedang bermain ski, R-nya adalah Bae sedang bermain hoki. Di sini, soal kalimat yang pertama, negasi P atau Q. Negasi P berarti sekarang sedang turun salju.
Karena ini negasi, jadi sekarang sedang tidak turun salju. Atau Q-nya Jasmine sedang bermain ski. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini adalah premis. Kalimat yang kedua adalah P atau R. P-nya sekarang sedang turun salju, atau R baik sedang bermain hoki. Nah, ini juga premis ya, atau kesimpulan dari Q atau R. Yang ketiga adalah Q atau R. Nah, di sini merupakan resolusi Q-nya adalah Jasmine sedang bermain ski atau R-nya baik sedang bermain ski. Jadi dapat kita simpulkan bahwa validitas dari argumen berikut adalah valid. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan rekan saya yang menjelaskan materi mengenai edukasi alami serta contoh soal. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya.